Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Materi yang akan saya jelaskan mengenai evolusi dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Revalina Octavia, NIM 2210208001 dari Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pengertian evolusi. Evolusi adalah perubahan dari masa ke masa. Ada berbagai macam evolusi seperti evolusi tumbuhan, evolusi hewan, dan sebagainya. Evolusi pada hewan misalnya terjadi pada kuda yang ternyata dahulu memiliki jari kaki sama seperti manusia. Namun karena evolusinya, kuda tidak lagi memiliki jari dan hanya menyisakan satu jari tengah besar pada masing-masing kakinya. Saat tulang-tulang fosil dan pembuluh darah kuda diuji, terlihat jejak kaki kuda yang dianggap telah hilang dari waktu ke waktu. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, ia memiliki karakter yang unik, berbeda satu dengan yang lain. Bahkan, kalaupun merupakan hasil cloning dengan pikiran dan kehendaknya yang bebas, dan sebagai makhluk sosial, ia membutuhkan manusia lain, membutuhkan sebuah kelompok dan bentuknya yang minimal, yang mengakui keberadaannya, dan dalam bentuknya yang maksimal, kelompok di mana dia dapat bergantung kepadanya. Ada 4 teori evolusi. Yang pertama, teori evolusi Aristoteles. Teori evolusi zaman Aristoteles dan rekan-rekannya ini seringkali dikenal dengan masa fiksisme. Pemikiran mereka lebih bercorak pada fiksi ilmiah yang berdekatan dengan mitos. Salah satu konsep yang berkembang sampai abad ke-18 adalah anggapan bahwa organisme merupakan ciptaan Tuhan yang kemudian dikenal sebagai teori ciptaan khusus. Yang kedua, teori evolusi Lamarck. Menurut teori ini, karakteristik organisme akan diwariskan. Gagasan ini kemudian dikenal sebagai Lamarckisme. Meskipun teorinya tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, Lamarck memberikan kontribusi penting dalam tahapan evolusi biologis dan mendorong penelitian selanjutnya yang tak terhitung jumlahnya. Teori ketiga yaitu teori evolusi Darwin. Dalam pandangan Darwin, individu dengan sifat yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungannya akan membantu mereka bertahan hidup dan memiliki lebih banyak keturunan yang akan mewarisi sifat-sifat tersebut. Teori keempat, teori evolusi Weismann. Weismann mengajukan teori kontinuitas plasma nutfah sebagai teori hereditas. Dia berpendapat bahwa hanya perubahan pada sel germinal saja yang dapat diwariskan, bukan sel tubuh. Kritik Islam terhadap teori evolusi. Teori evolusi tidaklah diterima kebenarannya mengingat Al-Quran dan hadis secara nyata mengungkapkan penciptaan manusia pertama, Adam alaihissalam, dan selanjutnya proses penciptaan manusia setelah ini melalui keturunan. Dengan demikian, teori evolusi menurut Islam dapat ditolak keberadaannya dan hanya dianggap sebagai hipotesis belaka. Teori evolusi dalam Al-Quran. Al-Quran berisi konsep-konsep ilmu modern yang waktu kitab suci tersebut diturunkan ke bumi. Dalam surat Al-Hijr ayat 29, Allah berfirman, yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Hanya ini saja materi yang dapat saya jelaskan dan paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.